Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sondaken Wasista dengan NPM 20 10 63 10 50 143 dan Anissa Kosade Sabita dengan NPM 20 10 63 10 552. Hakikat konsep Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Sedangkan Pancasila merupakan sebuah filsafat karena Pancasila sebagai acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Kajian filsafat tentang Pancasila. Yang pertama, secara epistemologis, kajian filsafat tentang Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Manusia memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, karena sejak lahir manusia diberikan anugerah oleh Tuhan kelengkapan rohani, yakni akal dan budi. Yang kedua, secara ontologis. Kajian filsafat tentang Pancasila secara ontologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dideskripsikan sebagai asas dan sumber ada kemakhlukan dan kesemestaan. Sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dideskripsikan sebagai kemanusiaan bangsa bercirikan dengan bangsa yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia dideskripsikan sebagai memiliki keberagaman yang tinggi tetapi tetap dalam satu kesatuan dan terpadu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dideskripsikan sebagai kebersamaan dalam menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap masyarakat. Secara aksiologis, kajian filsafat Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan norma yang harus dilakukan. Aspek yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki nilai ketuhanan merupakan nilai teragung dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai sifat hakiki manusia sesuai dengan moral. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan nilai suatu kemauan seluruh rakyat Indonesia yang berdampak tercapainya kemerdekaan dalam segala bidang. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai kehidupan didasari oleh kepentingan rakyat. Kehidupan demokrasi mengakui eksistensi manusia tidak berbuat semaunya, tetapi dibatasi sebagai faktor dirinya sendiri, orang lain, alam sekitar, dan juga Tuhan. Dan aspek yang terakhir adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki nilai keadilan merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tuntunan yang luhur. Implikasi dari filsafat pendidikan Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membentuk potensi bangsa, pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Maka, sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila sebaiknya terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Dengan ini, terbentuklah sebuah kurikulum, yaitu semua pengalaman belajar yang diperoleh siswa berkat arahan dan bimbingan dari sekolah yang bersifat mendidik. Sampai saat ini, setiap sekolah menggunakan kurikulum yang berbeda-beda, namun tetap mengacu pada standar nasional pendidikan Indonesia. Pengaruh filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman perilaku yang didasarkan pada budi pekerti yang baik sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, integral kemanusiaan, yaitu mengakui manusia seutuhnya.
Manusia tersebut memiliki hak atas dirinya sendiri dan memiliki rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etis Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan manusia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, religius sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada manusia. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Hubungan matematika dengan konsep filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama, eksplorasi nilai ketuhanan sebagai transformasi. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa Tuhan itu esa. Esa yang artinya satu, yang merupakan bilangan kardinal, yaitu menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Esa menunjukkan bilangan satu dan menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Yang kedua adalah eksplorasi nilai kemanusiaan sebagai transformasi. Sebagai contoh, pada tahun 2004 Indonesia mengalami bencana alam yang memakan banyak korban jiwa dan kerusakan, sehingga beberapa negara memberikan bantuan kepada Indonesia berupa sumbangan dana dengan nominal yang berbeda-beda. Dana sumbangan disebutkan dalam bentuk nilai uang dolar Amerika Serikat. Dari konteks tersebut, siswa diminta untuk menyajikan data sumbangan dana dalam bentuk tabel dan diagram batang. Selain itu, siswa juga diminta untuk mengubah nilai uang dolar Amerika Serikat ke dalam bentuk rupiah dengan operasi hitung bilangan desimal. Yang ketiga, eksplorasi nilai persatuan sebagai transformasi. Sebagai contoh, persatuan Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Penjabaran nilai-nilai persatuan dapat dijadikan konteks dalam pembelajaran matematika di kelas 2 SD, yaitu konsep penjumlahan dan pengurangan 3 bilangan. Di kelas 3 SD yaitu konsep penjumlahan dan pengurangan 4 bilangan. Sedangkan di kelas 4 SD disisipkan dalam konsep bilangan Romawi. Yang keempat, eksplorasi nilai kerakyatan sebagai transformasi. Sebagai contoh, ketika pemilihan ketua kelas di SMP sampai perguruan tinggi menggunakan cara musyawarah mufakat berdasarkan voting. Voting tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, maupun diagram garis. Yang terakhir adalah eksplorasi nilai keadilan sebagai transformasi. Sebagai contoh, keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya pemerataan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, pemerataan SDM, dan pembangunan di daerah terpencil. Dengan konteks tersebut, peserta didik diminta menghitung rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, median, modus, serta menyajikan data pemerataan sumbangan dan pemerataan guru menjadi tabel dan diagram batang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.